Alif demam Bu hari ini Bu. Benar sekali ya Alif ya. Nah untuk Ananda ibu semua, di cuaca kita seperti sekarang ini kan kita tahu sendiri kan kadang hujan, kadang panas. Nah ibu sarankan kepada Ananda semua untuk sering-sering menjaga kesehatannya, banyak minum air putih, makan buah-buahan, makan sayur, dan jangan juga bergadang ya Ananda semua. Bisa? Insya Allah. Oke, Ananda semua, Ibu banyak mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena menyempatkan waktu Ananda semua pada sore hari ini untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Ananda semua di sini ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Baik, silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda. Oke, jadi di sini Ananda semua tahu nggak kira-kira kita hari ini mau ngapain? Tidak Belum, berarti belum pada tahu ya. Nah, jadi kita di sini sore hari ini akan mengadakan bimbingan kelompok. Ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum ya. Ada yang pernah dengar nggak? Nggak pernah juga ya. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit ya mengenai bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan dalam bimbingan konseling, yang dimana layanan ini diberikan oleh guru BK ataupun konselor, yang dimana Ibu berikan kepada Ananda semua. Nah, layanan ini Ibu berikan kepada Ananda semua secara teratur dan terprogram gitu, ada setiap tahunnya atau setiap minggunya. Nah, jadi dalam bimbingan konseling ini nantinya diharapkan Ananda semua bisa mengembangkan kemampuan Ananda dalam berkomunikasi, berinteraksi, maupun bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini layanan yang Ibu berikan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompoknya itu seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, dalam bimbingan kelompok ini Ibu harapkan nantinya ke depannya tuh Ananda bisa meningkatkan kemampuan di dalam diri Ananda. Ananda lebih percaya diri lagi, Ananda bisa berkomunikasi dengan sekitar lebih baik lagi, Ananda bisa menyesuaikan diri Ananda dengan lingkungan sekitar Ananda semua. Gimana, ada yang masih ragu atau ingin ditanyakan? Sudah paham Bu? Sudah paham ya, oke, jadi boleh lanjutkan lagi ya. Nah, jadi pelaksanaan dalam bimbingan konseling ini ada beberapa tahapan, yang dimana ada pembukaan seperti yang Ibu lakukan di awal tadi, dan kegiatan peralihan, di mana nanti Ibu akan mengizinkan Ananda apabila Ananda ada yang ingin permisi atau ada yang ingin ragu ditanyakan, nanti Ibu beri kesempatan kepada Ananda. Lalu selanjutnya dengan kegiatan inti, yang dimana kita akan membahas suatu permasalahan ataupun hambatan yang terjadi pada diri Ananda semua, dan diakhiri dengan kegiatan penutup, yang dimana nanti Ananda semua mampu berkomitmen atas permasalahan yang kita bahas pada hari ini. Baik Ananda, sepertinya udah mulai ngantuk ya. Dimana sebelumnya Ananda semua di sini dari kelas yang berbeda kan? Iya Bu. Berarti belum pada kenal ya? Nah, kita perkenalan dulu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ramadhan Aulia Putri. Ibu merupakan salah satu guru BK baru di sekolah ini. Sebelumnya Ibu bertugas di Jogja. Oke Ananda, siapa nih yang mau perkenalan terlebih dahulu? Saya Bu. Boleh, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Februari Kaisar. Saya dari kelas 12 IPA 2. Halo Yanti. Halo. Oke, selanjutnya. Nama saya Dina dari kelas IPS 3. Halo Dina. Silakan selanjutnya. Perkenalkan nama saya Ismail, saya dari kelas 12 IPA 4. Halo Alif. Perkenalkan nama saya Temanuri dari kelas 12 IPA 1. Halo Dina. Baik, perkenalkan nama saya Karina Dwi dari kelas 12 IPA 1. Halo. Oke, kayaknya udah pada kenal ya. Anda semua pada ngantuk ya sepertinya. Ngantuk Bu. Habis belajar yang berat ya tadi. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita ice breaking dulu nih?
Nah, jadi nanti dalam ice breaking ini. Oke, baik Ananda semua. Jadi sebelum kita lanjutkan, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang perlu Ananda perhatikan dan Ananda patuhi untuk kedepannya. Nah, nanti ini akan berlaku bagi ibu dan bagi Ananda semua. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya apapun hal cerita ataupun informasi yang kita diskusikan hari ini ataupun yang ibu sampaikan hari ini, baik itu dari awal hingga akhir, jangan sampai ada pihak lain yang tahu. Dalam arti kata, jangan sampai ada yang bocor gitu, baik itu entah sama orang tua, keluarga, teman, atau siapapun itu. Jadi dalam kegiatan kita hari ini, ibu harapkan Anda semua mampu merahasiakan kegiatan kita pada hari ini. Nah, lalu diharapkan juga kepada Anda semua yang hadir di sini secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya ditunjuk gitu, ataupun secara aku ikutlah karena dia bimbingan aku pengen ikut juga. Jangan karena tidak ikhlas gitu. Jadi Anda semua mengikuti bimbingan ini secara sukarela, ikhlas dari hati, memang karena Anda ingin mengikuti bimbingan ini. Lalu diharapkan juga Anda semua mau terbuka terhadap pesan, saran, ataupun nanti mau terbuka untuk bercerita atau memberikan pendapat terhadap kegiatan kita pada hari ini. Lalu yang perlu diperhatikan ialah Anda semua nantinya dalam kegiatan kita ini tidak bermaksud untuk mengintimidasi ataupun menyudutkan dari pihak manapun. Nah, Anda semua udah pada ngerti kan? Sudah, Bu. Baik Ananda, karena sepertinya udah pada mulai bosan, ada yang ngantuk. Jadi gimana kalau kita ice breaking dulu nih? Mau nggak? Mau, Bu. Oke, kita ice breaking ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk jempol, tepuk ya, 1, 2, 3. Ananda jempol good job. Paham? Oke, tepuk jempol, jempol good job. Oke, terima kasih. Oke, baik Ananda. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ananda, apakah ada yang masih ragu atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Berarti kita lanjut ya. Apakah ada yang ingin permisi atau ada yang ingin minum? Silakan. Tidak ada. Nah, jadi berarti semua udah siap ikut bimbingan? Siap, Bu. Oke, siap ya. Nah, jadi Anda semua sesuai kesepakatan kita minggu lalu bahwa minggu ini kita akan membahas mengenai permasalahan bully. Nah, jadi kenapa pentingnya kita membahas tentang bully? Seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan sekitar kita, terutama di sekolah kita, banyak terjadinya bully. Banyak teman-teman di antara kalian yang terlibat dalam bully, atau mungkin bahkan akibat dari bully itu sangat berdampak buruk terhadap Ananda semua. Nah, jadi di sini apakah Ananda semua punya pengalaman mengenai bully? Silakan Alif. Jadi Alif itu pernah dibully waktu SD. Pernah dibully waktu SD ya. Kalau ibu boleh tahu itu kenapa? Jadi Alif itu kayak sering diminta-minta uang gitu, kadang sampai diancam pakai pisau gitu. Oh, sangat berbahaya Ya, sekali. kadang masih SD gitu. Ya, Kadang di jalannya dicegat gitu. oh, berarti itu sudah sangat meresahkan sekali ya. Itu berlaku dari SD saja apa berlaku berkepanjangan? Itu dari SD kelas 5 sampai MTS kelas 8 gitu. Berarti lumayan lama Alif mengalami hal tersebut ya. Iya. Ananda yang lain apakah ada yang pernah terlibat bully? Oke, silakan. Karena dibully waktu SD, Bu. Di mana pas itu saya dibully karena saya merupakan murid pindahan dari SD. Berarti kamu dibully karena kamu pindahan di SD tersebut. Ya. Kalau ibu boleh tahu itu dibulinya kenapa? Mungkin aku kan lahir ya, Bu. Oh, iri gitu ya.
SD aja ya. Nah, Nanda semua yang lain, apakah ada yang pernah terlibat bully? Boleh, silakan. Saya waktu itu pernah dibully karena mata saya sipit gitu Bu. Karena matanya sipit ya. Di SMP, tapi nggak berkepanjangan sih. Langsung fly gitu. Oh, berarti karena bully ya. Tahan fly gitu. Oh, akibatnya bertengkar jadinya ya. Akhirnya diskor. Akhirnya di sekolah. Nah, itu merupakan salah satu efeknya ya buat kamu ya. Nah, Ananda semua, gimana nih menurut Ananda terhadap beberapa cerita dari teman-teman Ananda nih? Apakah ada yang ingin menanggapi? Gimana nih cara Ananda untuk mengatasinya jika Ananda terlibat hal tersebut? Bersyukur Bu. Lebih banyak bersyukur ya. Kalau menurut Wenti, kita harus bersyukur gitu ya. Nah, bersyukurnya itu yang seperti apa tuh Wenti? Iya Bu, kita lihat juga kelebihan kekurangan orang lain itu, kita kan juga punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ya, benar sekali. Luruskan sedikit dari Wenti ya. Benar apa yang dikatakan oleh Wenti bahwa apabila kita dibully, kita yang jangan sampai terlibat hal tersebut. Kita harus bersyukur atas kekurangan ataupun kelebihan yang kita miliki. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh, silakan. Mungkin bagi orang-orang yang suka bully mungkin lebih ditanamkan sifat moralnya. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi menurut Parta, buat orang-orang yang suka bully, kita lebih baik menanamkan bahwa jangan sampai kita melakukan hal tersebut kepada orang lain ya. Jadi dalam arti kata bahwa kita harus memerangi bully tersebut. Oke, baik. Ananda yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Sepertinya tidak ada ya. Nah, gimana nih menurut Ananda dampak dari bully itu seperti apa sih buat Ananda ataupun buat orang lain gitu? Saya lebih Boleh, silakan. karena Alif sudah pernah mengalami yang namanya bullying, jadi dampak yang Alif rasakan dari tindakan bullying yang Alif dapatkan itu, Alif jadi merasa takut untuk keluar rumah Bu. Jadi kalau apa-apa sendiri, mau ke sekolah sendiri itu rasanya kayak tidak aman gitu, takut dicegat di jalan lagi. Oke, baik, terima kasih Alif. Jadi menurut pengalaman Alif nih katanya karena dia sering dibully gitu, jadinya dia lebih nggak percaya diri untuk berada di luar gitu. Jadinya Alif lebih sering menutup diri. Alif takut untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh, silakan. Mungkin bagi orang korban bully itu mungkin jadi trust issue gitu Bu sama dia. Jadi mungkin di SMP misalnya kena bully di SD, pas SMP karena udah trust issue jadi memutuskan kayak homeschooling, kayak udah nggak bisa kayak sekolah negeri karena aku bersosialisasi atau ketemu orang lain. Baik, terima kasih. Jadi menurut Afra tadi bahwa orang yang dibully itu ya ataupun si korban yang terlibat bully biasanya lebih sering trust issue ya. Nah, jadi dia takut untuk bersekolah di sekolah umum karena cenderung sekolah umum memang sering melakukan bully ya, apalagi sekolah-sekolah yang negeri gitu. Beda dengan sekolah yang internasional, mungkin tingkat bullynya mungkin agak minim. Tapi kalau di sekolah negeri kan memang tingkat bully itu memang sangat tinggi gitu kan. Jadi bagi orang yang terlibat tersebut, dia merasa bahwa dia ingin sekolah homeschooling saja gitu supaya tidak terlibat hal tersebut. Baik Ananda semua, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Sepertinya tidak ada ya. Udah pada ngantuk Ananda semua? Tidak Bu. Udah pada capek ya? Ya Bu. Sepertinya udah pada capek, bosan juga ya. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi sedikit mengenai bully ini. Nah, jadi bully ini kan sering terjadi memang di lingkungan sekolah kita dan memang sulit untuk kita hindari, memang sulit untuk dihilangkan karena memang bully ini terjadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang selanjutnya. Nah, jadi gimana dampak bully ini juga sangat berbahaya bagi kita semua kan, terutama Anda yang mungkin sekolahnya
membuat isu, bisa saja kita jadi menutup diri seperti yang Alif katakan, bisa saja kita takut berinteraksi dengan orang lain, bisa saja juga menimbulkan efek-efek yang lainnya, bisa saja kita jadinya sering bolos, sering tidak masuk kelas, sehingga kita tidak naik kelas, ataupun efek yang psikologis yang mengancam terhadap kepribadian dirinya. Oke, baik Ananda, sepertinya sudah pada mulai lesu, letih. Gimana kalau kita games dulu ya? Nah, jadi di sini Bu ada games selamat pagi, Ananda tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat malam. Oke, paham? Paham semuanya? Selamat pagi, selamat malam. Masih ada yang kurang fokus. Selamat siang. Masih ada yang kurang fokus. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, udah fokus semua ya. Nah, jadi di sini Ibu, dari kegiatan kita hari ini, Ibu ingin sekali untuk Ananda semua bisa berkomitmen. Nah, komitmennya yang seperti apa? Nah, jadi di sini Ibu ingin berkomitmen untuk meminta Ananda semua itu berlaku kepada diri Ibu dan untuk Ananda semua. Nah, komitmennya jangan sampai Ananda untuk terlibat bully. Nah, apabila Ananda terlibat bully, Ananda bisa memerangi hal tersebut, bisa mengatasinya seperti yang kita diskusikan tadi. Nah, Ananda semua siap berkomitmen? Siap, Bu. Siap untuk tidak terlibat bully? Siap, Bu. Sudah tahu gimana apa yang kedepannya kita lakukan apabila kita terlibat bully? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Anda semua. Sepertinya waktu kita sudah mulai selesai ya. Waktu kita terasa sangat cepat ya. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini akan Ibu tutup dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, Ananda semua apakah ada yang ingin menyampaikan kesan dari hasil kegiatan kita hari ini? Ada yang ingin berpendapat atau memberikan kesannya? Siap, Bu. Ya, silakan. Jadi kesan saya terhadap bimbingan kelompok ini, saya mendapat wawasan bahwasanya kalau kita dibully itu ya kita lawan saja. Karena pembuli itu kalau kita takut, mereka makin membuli kita. Jadi kalau ada apa-apa ya jangan sendiri, bawa kawan biar kita bisa melawan bersama. Ya, terima kasih Adil. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan kesannya pada kegiatan kita hari ini? Boleh, silakan. Mungkin kalau ada bimbingan seperti ini, siswa-siswa bisa menjadikan ini tempat wadah untuk dia bisa mencurahkan mungkin yang selama ini dipendam sendiri. Tapi karena ada bimbingan ini bisa terserah. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesan dapat disimpulkan kesan dari antara kalian berdua bahwa kita terlibat bully, kita harus bisa memerangi hal tersebut. Dan dalam bimbingan kelompok ini dijadikan wadah bagi Ananda semua dalam berkonsultasi ataupun bercerita. Jadi Ananda semua jangan sampai ada yang merasa bahwa Ananda sendiri, jangan ada yang merasa takut gitu. Karena di BK Ananda bebas untuk menyampaikan apapun yang ingin Ananda sampaikan. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada saran mengenai waktu dan tempat untuk kegiatan kita selanjutnya? Apakah ada saran? Siap, Bu. Boleh, silakan. Mungkin sekiranya karena kita banyak ngantuk di sore hari ini bisa dilakukan di pagi hari saja, Bu. Karena itu mungkin keadaan kita masih stres-stresnya, jadi kita tak merasa ngantuk. Berarti kita adakan ke depannya untuk di pagi hari ya, biar lebih fresh lagi. Apakah ada saran yang lain? Mengenai tempat, apakah ada saran? Sepertinya tidak ada ya. Nah, sepertinya dari gimana nih? Sepakat nggak untuk kita ngadain di pagi hari pada minggu selanjutnya? Nah, untuk ruangannya apakah di ruangan ini sepakat? Oke, sepakat ya. Jadi minggu depan kita akan kembali mengadakan bimbingan ini di ruangan ini pada pagi hari. Untuk apabila ada perubahan nantinya, baik itu perubahan waktu ataupun tempat, akan Ibu kabari lagi secepatnya kepada Anda semua. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada pesan ataupun harapan dari Ananda nih untuk kedepannya itu Ananda harapkan dari bimbingan ini? Apakah ada yang ingin menyampaikan pesan atau harapannya?
ini di antara kita yang mungkin pernah merasa terbuli, tempat ini bisa menjadi obat untuk menyembuhkan rasa trauma ataupun rasa benci kita kepada orang yang bully. Jadi dari sini dijadikan tempat sebagai obat gitu ya, sebagai ibaratnya tuh suatu penyembuhannya gitu, sebagai alternatif untuk kita menyelesaikan permasalahan kita. Apakah ada lagi? Nah, yang ada ya. Baik, terima kasih. Sepertinya kegiatan kita sudah berakhir sampai di sini. Waktu kita juga sudah habis. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda semua, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dari awal hingga akhir dapat bermanfaat bagi Anda semua dan lingkungan Anda semua. Nah, karena tadi udah diawali dengan doa, maka lebih baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Siapa nih? Boleh, silakan ambil. Baik, karena kita memulai kegiatan dengan doa, dan doanya kita akhiri dengan doa juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.